Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan sistem reproduksi laki-laki. Nah, apa sih sistem reproduksi laki-laki itu? Nah, sistem reproduksi laki-laki itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya alat-alat reproduksi, yang dimana berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma menuju sel ovum untuk dibuahi. Kemudian ada proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Kemudian ada hormon-hormon apa saja yang ikut berperan dalam sistem reproduksi. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada organ reproduksi luar, kemudian organ reproduksi dalam, dan ada kelenjar aksesoris. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas lebih rinci lagi apa sih fungsi dari organ-organ reproduksi laki-laki ini. Yang pertama, kita mulai dari organ reproduksi luar, yaitu 1. Penis. Penis merupakan alat kelamin luar yang digunakan untuk hubungan seksual atau bersenggama. Penis dapat membesar dan memanjang karena di dalamnya berisi darah yang dipengaruhi oleh hormon. Penis juga berfungsi sebagai pengeluaran urin. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk membungkus testis, di mana di dalam skrotum terdapat otot polos yang dipengaruhi oleh neuron pengatur panas tubuh. Kemudian ada organ reproduksi dalam. Yang pertama yaitu testis. Testis ini terdiri dari sepasang atau satu pasang yang dimana dia terletak di dalam skrotum, dan di testis inilah menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang kedua ada epididymis, merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Jumlahnya pun sama seperti jumlah testis, yaitu sepasang, di mana dia berfungsi untuk menyimpan sel sperma menjadi matang yang kemudian akan dikeluarkan menuju saluran vas deferens. Nah, ini dia saluran vas deferens, merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas, lanjutan dari epididymis, tidak menempel pada testis, dan ujung saluran atasnya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens ini berfungsi untuk tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen. Kemudian ada saluran ejakulasi, merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dan uretra, berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian ada uretra, merupakan saluran akhir dari organ reproduksi dalam, di mana dia berfungsi untuk membuang urin dari kantong kemih. Nah, inilah anatomi dari alat reproduksi laki-laki. Nah, disinilah kita bisa melihat posisi-posisi dari alat reproduksi luar maupun alat reproduksi dalam. Di mana ini ada yang namanya penis, ada skrotum, ada testis, ada epididymis, ada saluran vas deferens, ada saluran uretra, maupun ada yang namanya saluran ejakulasi. Nah, di sini kita bisa melihat posisi-posisinya dalam tubuh manusia atau dalam tubuh laki-laki. Nah, di sini tadi ada kelenjar aksesoris yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar koper. Vesikula seminalis merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantong kemih. Vesikula seminalis merupakan zat makanan yang merupakan sumber bagi sel sperma. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra, terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Kemudian ada kelenjar koper, yang dimana cairan licin bening yang bermuara langsung ke dalam uretra.
Nah, kemudian ini ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma dari belum matang menjadi matang yang siap untuk dibuahi. Di mana spermatogenesis atau proses pembentukan sperma ini berlangsung pada masa pubertas, yang dimana dia terjadi di dalam testis di bawah kontrol dua hormon hipofisis, yaitu FSH dan LH. Kemudian diawali dengan spermatosit primer atau sperma yang belum matang, yang pada akhirnya nanti akan berkembang menjadi spermatozoa atau sperma yang sudah matang, di mana spermatogenesis ini memerlukan waktu sekitar 2,5 bulan dan berlangsung seumur hidup. Nah, spermatogenesis ini mencangkup pematangan sel-sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma. Nah, di sini ada bagan atau gambar dari proses pembentukan spermatogenesis, di mana melalui proses pembelahan ada yang namanya meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2, sehingga akhirnya akan membentuk sel sperma yang matang yang siap untuk dibuahi atau yang siap untuk membuahi sel telur. Nah, selain itu, di dalam organ reproduksi laki-laki atau pada sistem reproduksi laki-laki terdapat kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan yang terjadi pada alat reproduksi tersebut. Yang pertama, ada yang namanya hipogonadisme, merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon. Yang kemudian yang kedua ada epididymitis, yang dimana dia ini menyerang epididymis, yang dimana ini terjadi karena pengaruh bakteri. Kemudian yang ketiga ada kriptorkidisme, yaitu kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Kemudian ada uretritis, dia menyerang saluran uretra, di mana terdapat gejala yaitu adanya rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Kemudian ada prostatitis, dia menyerang kelenjar prostat, yang dimana pada kelenjar prostat terjadi peradangan yang disebabkan oleh bakteri maupun non-bakteri. Kemudian ada orkitis, merupakan peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis. Nah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Berikutnya akan saya putar video terkait dengan proses-proses apa saja yang terjadi dalam organ reproduksi laki-laki. Nah, mari kita sama-sama menyaksikan video tersebut. Yuk, sekarang kita pelajari alat reproduksi pria. Sperma diproduksi oleh alat reproduksi pria yang terdiri dari bagian-bagian penting berikut. Alat reproduksi luar adalah yang tampak dari luar, terdiri dari penis, skrotum sebagai pembungkus testis dan mengatur suhu testis, dan testis. Alat reproduksi dalam terdiri dari epididymis sebagai tempat pematangan sperma, vas deferens sebagai tempat penyalur sperma, kelenjar prostat, vesikula seminalis sebagai tempat penampungan sperma, dan ini adalah kandung kemih yang bukan merupakan bagian dari alat reproduksi. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat untuk memproduksi sperma. Di bawah kelenjar prostat ada kelenjar Cooper, dan sebagai tempat pengeluaran sperma adalah uretra.
dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat memproduksi sperma. Sperma dimatangkan di dalam epididymis dan disalurkan melalui vas deferens menuju vesikula seminalis. Setelah siap untuk dikeluarkan, sperma akan dikeluarkan melalui penis dan di situ ada saluran yang namanya uretra.